menurut gue lebih gila. Lebih gila. Ya? Lebih sadis. Betul. Lu mau bunuh harus lu gorok. Waduh. Esensinya tuh benar-benar dapet. Ditandai tangan dibakar pakai rokok. Kasih, oh iya, yang ngisep sendiri. Bukan gue yang ngisep Oh, sendiri. dia. Gantian Oh, teman-teman. Kita suruh tusuk. Udah berapa orang yang tusuk? Kasih minum, lu pilih cewek. Iya. Bule, Latina. Gak pernah ada rasa cinta. Seks aja. Gak pakai cinta. Gak pakai cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gocin, Sobat Gocin. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang mantan mafia. Pasti teman-teman udah tahu nih bukunya ini. Nih, jangan lupa like, share, and subscribe Gocin, Gosip Cinta. Nah, hari ini agak beda. Kita ditemenin sama temen gua, sahabat gua, Bro Rino. Halo. Oke, selain ngomong cinta, kita juga pengen ngomong soal kehidupan sih. Kehidupan. Karena bro yang di Nah, ini bintang tamunya ini. Bintang tamu ini ini. banyak banget kisah, banyak banget cerita yang kita berharapnya kita bisa petik pelajarannya, kemudian ke depan agar kita lebih bermanfaat aja. Gitu. Ya, oke. Gimana bro, sehat ya? Sehat, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Sehat. Ya, setelah melalui kehidupan yang panjang. Jadi, teman kita ini Michael ini, Bro Michael ini cukup panjang sejarah hidupnya. Iya. Dari kecil sampai dewasa sampai tobat. Tobat udah tobat ya? Udah. Separuh tobatnya. Kalau nggak mungkin gue di sini. Nggak mungkin ya, dari tobat. Jadi dia adalah mantan gangster di Amerika. Selama ini kita ngelihat cuma ada di film-film Hollywood ya, gangster itu ternyata kita bisa ketemu sama pelakunya ini. Ya loh, gimana loh ya? Ngeri kita itu. Ya, karena kita kebayangnya gangster Amerika itu gondrong, gede, jaket kulit, kemudian leher kemana-mana. Tapi hari ini kita bisa ketemu dengan sebenarnya nggak nyangka. Nggak nyangka, ya. Sebenarnya nggak nyangka juga, nggak nyangka. Nah makanya nanti akan kita eksplor lebih jauh ceritanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, kemudian di sampingnya seperti apa, sampai balik ke sini dan pandangan hidup dan cintanya seperti apa. Iya. Gak nyangka ya, Nggak kecil nyangka. begini, ternyata Oh, imut-imut. Kita baca bukunya ngeri bro. Ngeri. Dalam artian apa namanya, cukup keras. Gimana sebetulnya itu di Amerika jadi gangster? Selama ini kan kelihatannya di bener kata Bro Rino tadi, kita kenalnya kan kalau di film doang. Tiba-tiba yang datang ya. Nggak ada takut Putih, ya. Putih, keren, ganteng, ya kan. Ya cuma tato wajar lah, itu seni lah itu tato. Ya kan. Gimana bro perjalanan hidup di Amerika ini? Kalau dibilang dunia gangster kurang lebih sama Indonesia hampir sama ya. Sama. Cuman sedikit berbeda. Mungkin di Amerika lebih banyak menggunakan pistol gangster-gangsternya. Kalau di Indonesia ya pisau, ya parang, golok. Lebih sakit bro. Menurut gue lebih gila. Lebih gila. Lebih sadis. Betul. Wow. Jadi gue ngebayangin di Amerika ya kita cuma nembak doang, dor-dor. Ya selesai. Itu mah kita kasih ke anak SD juga bisa dor-dor Iya, kan. Tapi kalau di Indonesia kan pistol jarang. Ada seni. Ada seni. Baru denger gue masa ada seni. Gitu. Jadi di sini tuh harus pakai golok. Lu mau bunuh harus lu gorok. Waduh. Esensinya tuh benar-benar dapet. Esensinya lebih lagi. Boleh dikatakan lebih berseni emang. Ya, lebih sendiri ya. Lu baru mikir juga. Betul. Iya, benar juga berarti. Bener ya? juga berarti iya. Art of killing ya. Iya. Kalau di Amerika kan ya gitu aja, pistol, dor-dor, udah. Jadi gangster itu apa? Narkoba. Gangsternya ya banyak. Ada street gang. Wow. Ya, itu biasa kalau masih umur belasan anak-anak muda itu street gang. Begitu ya naik level lah. Naik level. Banyak. Mereka ada perjudian, ada narkoba, ada Senjata. loan sharking. Jadi ya senjata juga. Iya. Jadi emang ada bagian-bagiannya. Oh. Apalagi kalau yang sudah terorganisir. Ya, jadi ada istilahnya ya divisi-divisinya lah. Kalau perkantoran gitu. Iya, ada divisi, ada bagiannya ya. Ada departemennya masing-masing. Iya, bener. Ada departemen masing-masing. Departemen bener. Iya. Dari tahun berapa tinggal di situ kok bisa sampai masuk terjun ke dunia itu? Dari tahun 90, 90. umur 10. 10 tahun. Iya. Udah mulai dekat di dunia itu. Enggak. Jadi gue ke Amerika umur 10. Oh, umur 10. Jadi mungkin baru mulai terlibat sekitar umur 13-an dan resmi jadi anggota
ya diakui statusnya umur 16. Oh. Jadi harus Ada kita tahapannya, ada Iya. di kalau bahasa kitanya tuh diplonco. bener. Diplonco. Di ospek Ada ya? Di ospek. Harus. Harus. Diapain itu? Kita diinisiasi ya, bahasa gangsternya. Ya. Diinisiasi, kita harus berantem 5 lawan 1. 5 lawan 1. Ya, Lu 5 sendirian? orang lawan 1. Tangan kosong. Gua kan Boleh semua. ya tergantung di generasi kita tuh gede apa kecil. Jadi ada generasi 1, generasi 2, 3, 4. Multi bangsa juga. Ya kayak maksudnya. multi level juga sih sebenarnya. Tapi bukan orang Indonesia dong. Bukan orang Indonesia. Ada Filipin, hitam. Ya, jadi gue 5 lawan 1. Ya gimana sih bang 5 lawan 1 bang? Iya. Ya bonyok lah bang. Bonyok. Pasti bonyok. Ah. Nah abis itu kita ditandai. Ditandai tangan dibakar pakai rokok. Ya. Ini tandanya di sini. ID Ada. cardnya nih, Masih ada. ID cardnya no. Kasih, oh iya ini nih. Bekas rokok. Iya, iya. Jadi Satu. rokok seperempat tempel sampai melepuh. Yang isep sendiri. Bukan gue yang ngisep Oh, sendiri. dia. Gantian Oh, gantian. teman-teman. Ya. Habis itu kasih minum, lu pilih cewek. Nah, ini gue suka. Nah, ini arahnya kita nih, pas pilih. Tapi karena berhubung habis digebukin, Iya. habis disun, nggak gitu nafsu loh ya, nggak Iya. gitu gimana banget. Cuman ya kurang lebih seperti itu prosesnya. Iya. Nah, sudah besokannya, berapa hari kemudian, kalau udah segeran dikit, tahap berikut. Lanjut, nggak pakai serat. Lanjut, iya kita diuji. Nah, Kita harus lukain, ya pokoknya siapa aja yang Pak Ketua suruh lah. nah. Jadi orang yang kita nggak kenal, mungkin juga bisa musuh kita. Musuh dia. Kita suruh geplak palanya pakai botol, hajar. Nah. Kita suruh tusuk. Kalau enggak ya repot terusan deh kalau kita. Ya, jadi bertahap. Ospeknya gitu ya. Ya. Udah berapa orang yang tusuk? Kalau gue sih terus terang paling 3 ya. Paling 3. Itu karena proses ospek tadi. Ada juga pas kebetulan pas Kebetulan. lagi rame-rame berantem, perang geng. Ya. Tapi gue gini bang, gue nusuk nggak pernah emang niat untuk membunuh. Iya. Ya. Jadi emang cuman sebatas nunjukin ke Melumpuhkan teman-teman ini gue nusuk nih, ya Iya. kan. Kita gengsi juga dong, masa yang lain pada nusuk kita kan nusuk. Serba salah gitu. Itu masalah ya. Nah, sebenarnya gini, pertanyaannya adalah, kan kecilnya sekolahnya di Indonesia, Iya. kemudian ke Amerika. Apakah ke Amerika itu niatnya pengen jadi gangster? Ya enggak sih bang ya. Gue yakin nggak ada orang punya Ya, cita-cita cita-cita gangster. jadi gangster. Yang menyebabkan Iya, itu Pasti kalau ada penyebab sesuatu. ya Iya. pasti ada. Jadi gue dari kecil tuh selalu dititipin sama orang tua. dititipin. Umur 7 tahun ditaruh di asrama Batu Malang. Oh. Makanya aku bisa ngomong Jawa. Iso ngomong cowok tuh? Iso. Tenane. Hah? Tenane. Iso sithik-sithik. Ya, iso, tapi wis lali Wis lali kabeh. kabeh. Iya. Umur 7 sampai umur 10 lah. 9,5 begitu ditarik bawa ke Amerika. Nah di Amerika nggak lama, umur 13-an hampir gue dikirim lagi ke kota Denver yang ya jaraknya hampir sama lah Jakarta, Batu, Malang. Iya. Jadi hampir masa remaja lah ya, masa pertumbuhan gue dititipin. Di situ gue merasa, wah gimana ya, sedih ya sebagai seorang anak ya bang ya. Titipin, nggak dapet waktu perhatian dari orang tua. Kalau kita kangen juga kita nggak bisa apa-apa. Jauh dari saudara, kesepian gitu loh, lonely. Kurang kasih sayang lah. Iya, bahasa singkatnya ya begitu. Iya. Ya dari situ gue mulai mencari keluar. Ya mencari Dari- keluarga sebenarnya Oh, sih. iya. Lah motonya Nyari geng. temen lah ya. Temen motonya geng itu kan di Amerika we are family. Wah. Ya, kita adalah keluarga. Iya. Jadi itu kenapa gue bisa sampai masuk geng. Walaupun gue nggak bisa menemukan seperti ya keluarga kita sendiri, ya. Tapi kurang lebih ya dapat lah sedikit rasa kekeluargaannya. Dari situ ya udah mulai deh. Mulai gue mabok-mabokan, narkoba, free sex. Jadi ya udah kelanjutnya ke belakang tambah nggak bener lagi. Berarti kata lainnya proses mencari identitas. Identitas. Penerimaan, benar, sama. Kemudian Identitas. apakah setelah masuk, apakah yang diharapkan itu dapat? Tidak. Nih, geng, motonya we are family, keluarga. Yang gue cari kekeluargaan.
Itu emang kita pergi bersama, makan bersama, mabok bareng, ya nggak. Hampir segala sesuatu kita lakukan bersama, kecuali tidur bersama ya. Iya. Kita cowok semua bang. Itu mah jangan. Beda kamar lah itu, beda kamar. Satu tempat tapi beda kamar. Ya mandi bersama itu enggak. Mandi bersama enggak. Iya. Ya jadi olahraga bareng ya kan. Ya kita pergi kemana-mana pokoknya bareng. Itu gue dapet. Jadi hanya sebatas itu. Kayak dapetin satu keluarga gitu. Tapi nggak bisa lu dapetin kasih sayang. Karena geng namanya juga geng. Itu banyak berantem. Betul. Ya jadi gimana ya? Itu yang gue nggak temukan. Terus gue cari di narkoba. Narkoba awal gue mulai pakai untuk menghilangkan rasa sedih gue. Cimeng tuh. Cimeng kan lu ketawa terus. Iya kan? Nggak ada yang lucu, baru ketawa aja terus. Jadi ketawa, happy, lapar ya. Bener itu. Iya, ketawa, lapar, makan, tidur. Urusan kelar. Nggak ada beban hidup. Tapi kan gitu. Gimana sih narkoba lama-lama kita naik level ya selalu ya. Iya. Cimeng, oke, cuma sebatas itu. Begitu udah sober, masih ada rasa hampa gitu. Pakai lagi kokain, sabu, heroin. Jadi Naik terus levelnya. Naik terus. Hampir semua jenis narkoba sudah gue pakai. Udah gue gunakan. Kecuali yang baru-baru ini. Nah, narkoba gue nggak menemukan satu kepuasan. Ya, karena setiap jenis tuh efeknya berbeda. Kokain beda, nanti gue bisa sedih pakai kokain. Ya nggak pakai sabu gue bisa kayak orang, wah, The Flash ya kan, gerak-geriknya. Jadi gue nggak temukan. Free sex. Gonta-ganti wanita. Dari si A ke si B ke si C ke si D. Amerika kan banyak tuh, bule, Latina, ya nggak. Jadi yang gue cari apa? Gue ingin mencari kasih ibu. Yang gue nggak dapatin dari kecil. Jadi setiap kali gue pacaran sama si A nih, gue melihat ya itu keibu-ibuan nggak dapet. Ya udah. Cuma kepuasan aja ya, kepuasan. Iya, akhirnya ke seks aja. Nggak pakai cinta. Nggak pakai cinta. Yang gue cari ya itu mother figure. Salah kan, lu nggak mungkin bisa dapet mother figure dalam pacar lu. Masih umur berapa? Umur berapa mulai melakukan itu? Itu umur belasan bang ya. Belasan masih. Serba salah juga nih, kita di high school, di sekolah Amerika. Kalau kita nggak pernah having sex, kita habis jadi bahan bully-bulian. Iya, kita Amerika gitu loh. Jadi gue kayak di film-film itu ya. Iya, daripada kita 3 tahun SMA dibully terus, diledekin, ya udahlah kita. Ya akhirnya free sex juga. Terus apa lagi? Jadi banyak sih bang, gue cari semuanya itu, tapi gue tidak temukan. In total berapa tahun menggeluti dunia? Cukup lama, ya, sampai umur 29 baru gue mulai ketangkap nih sama polisi, mulai berurusan sama hukum lah. Tangkap pertama kali, masuk penjara. Jadi boleh dikatakan dari umur 13 sampai 29, 16 tahun. Sempet coba berhenti, ya keluar di dunia itu, tapi nggak bisa, akhirnya ketarik lagi. Karena memang kalau misalkan kita dari kecil yang kita tahu dunia itu, kita mau mencoba dunia baru, pasti kan tantangannya berat. Betul. Dan biasa cenderung orang kalau nggak tahan, dikembali lagi ke dunia yang dia tahu, yang lagi. Aman. Ya comfort zone ya udah. Jadi gitu aja cerita gue. Ketangkep pertama langsung masuk di San Quentin juga? Nggak, petak pertama, karena yang pertama diampuni, gue masuk 6 bulan. 6 bulan. Karena di bawah umur nggak juga? Enggak, umur 29 udah. Iya, yang di bawah umur itu mah sebulan 2 bulan doang di penjara anak-anak. Penjara anak-anak. Itu mah nggak ada apa-apanya lah ya, kalau dibanding sama penjara beneran. Jadi 4 bulan apa? Akhirnya gue jalanin hukuman 4 bulan. Oke, good behavior, gue nggak macam-macam keluar. Akhirnya di situ gue coba untuk berubah. Tapi ya gimana pun juga tetap masih ada di kota yang sama bang. Kita ke kanan, what's up man? Bro. Iya, jadi susah untuk gue keluar dari lingkaran itu. Ya, jadi ketarik lagi. Umur 29 mulai 30 penjara lagi, sebentar doang 2 bulan, masuk rehab, keluar rehab, kena lagi kasus lagi. Berarti 2 kali itu karena narkoba? Yang pertama kekerasan. Yang kedua narkoba. Yang ketiga kekerasan. Kalau selama jadi mafia, ya kan di dunia mafia, kan kita nontonnya di film Hollywood doang nih bro, kita mafia kayak gangster, ganti cewek-cewek, ya kan bisa milih kapanpun, nggak pernah ada rasa cinta, pernah jatuh cinta dalam masa itu, sama sekali nggak pernah jatuh cinta, nggak pernah. Apalagi, sorry ya gue orang Indonesia nih, kita bermain dengan orang bule. Betul. Kita sudah tahu sifat mereka. Kita bermain dengan orang Asia, contoh Filipina, ya apalagi Latinas. Jadi mereka orang tuh kita gimana ya? Kalau kita mau cari istri apa pasangan itu kalau mau juga yang kita lebih aman dengan yang sama-sama orang Indonesia kan, iya. Nah, jadi gue tahu di situ mereka hanya sekedar ya
Ya seperti itu lah. Having fun aja ya. Dan emang nggak boleh, gue udah tahu nggak boleh pakai perasaan. Betul, Ya, betul. kayak begini. Tapi sekarang udah menemukan dong cinta. Masih belum. Masih belum juga. Jadi gue masih jomblo. Kenapa? Masih single, masih mencari. Ya mungkin itu dampak dari masa lalu gua. Ya dampak terlalu banyak nonton film porno, dampak terlalu banyak berhubungan dengan ya perempuan apa di luar negeri, di Amerika kan Tapi banyak temen sekali. cewek banyak dong ganteng begini putih ya kan. Makasih bang. Brewok, limis ya kan. Mana ada cewek ngeliat juga pasti wah, ya, apa belum nggak nemukan? Saat ini belum karena Atau terlalu banyak seleksinya itu dia terlalu terpengaruh ya, sama masih contaminated sama ya itu Amerika. Kita ngeliat bule yang bodinya yang wah kayak gitar semua Latinas. Tapi orang boleh nyari ke Indonesia nggak ya nyari begitu? Nah bro? itu dia susahnya bang, itu dia bang. Apalagi gue pendek kecil, jadi ya harus pinter-pinter kan. Gitu. Tapi kalau kita megang narkoba nggak usah khawatir, Oh, mereka pasti yang nggak cari. Jadi istilah katanya ya begitu. Jadi tapi nggak, gue Tapi narkoba udah lepas semua ya? Udah lepas. Bersih, udah Iya, bersih. udah lepas, udah Itu bersih. paling keren. Iya, jadi sekarang lagi cari cinta ya? cari cinta, tapi sabar dulu nih. Karena gimana pun juga kan gue baru ngebangun hidup gue dari nol lagi di Indonesia, butuh waktu lah. Ya, nulis buku, Tulis buku, cipta lagu katanya. ciptain lagu. Lagu apa? Sebenarnya lagu pas gua tobat sih. Jadi masa laluku duniaku takkan ku kembali. Wes. Jadi, merdu juga ternyata suaranya. Ya, namanya juga usaha, Bang. Bisa Ya, dimerdu-merduin. usaha. Sempat juga ya dunia entertainment tapi kurang begitu berhasil. Padahal gua udah putih loh, Bang. Udah putih Udah makanya. kinclong gue lu padahan, Bang. Iya. Body oke ya kan, tato maco lah ya bagi laki-laki. Kurang tinggi kali, Bang. Berarti Coba kalau setinggi nih. Beda lagi. beda lagi Beda cerita. lagi. Sebenarnya gini, tadi itu cerita saat kelam lah di sana ya. Maksudnya sedikit banyak kita udah kegambar. Tapi ketika masuk Indonesia, itu apakah langsung ada kepikiran untuk wah gue harus berubah nih, atau gue harus ngapain lagi di Indonesia nih? Pemikiran gue pertama kali gue nginjek kaki, bahkan sebelum gue ya tahu, bahkan begitu gue tahu gue bakal kena deportasi, pusing pemikiran gue, bingung. Terus terang, gue mau ngapain di Indonesia? Gue udah Nggak ada kenal udah teman. lama, udah 24 tahun tinggal di Amerika. Tiba-tiba lu harus tinggal di Indonesia, ya kan? Jadi bingung. Ya. Tapi ya mau gimana? Gue harus jalanin. Jadi bingung dapat duit gimana? Iya. Dengan segala keterbatasan, gue sekolah berantakan, ya maklum narkoba. S1 nggak selesai. S1 aja di Amerika susah cari kerja, apalagi gue. Reputasi, mantan narkoba, mantan narapidana, ya toh. Jadi kendala banyak sekali. Orang tua sudah tidak terlalu banyak kenalan di Indonesia. Jadi mereka juga tidak ada bantuan gitu loh untuk gue. Kamu nanti di Indonesia cari teman mama, cari teman papa, nggak ada. Jadi gue benar-benar harus berusaha sendiri dari nol. Ya, dari nol. Kalau untuk proses kepulangannya, apakah proses pulangnya itu sama nggak sih sama kayak misalkan orang-orang kita yang ke sana berwisata atau ke sana kerja, pulangnya biasa aja gitu, atau gimana? Kalau gue spesial. Spesialnya? Saking sayangnya Amerika sama gue, ditemenin gue pengawalan sampai ke Indonesia, Bang. Mohon maaf ya, Bang ya. Dikawal sama itu ya. Kawal sama Polisi US situ ya? Marshal, Bang. Oh, Ya, jarang loh orang seperti itu pulang ke Indonesia. Baru dirilisnya ketika apa? Jadi sampai di Indonesia, begitu dicek bahwa gue tidak ada ya dalam daftar pencarian orang atau atau di Indonesia ini macam-macam lah, baru dilepas. Di Indonesia langsung diterima sama keluarga atau? Keluarga kan di Amerika. Iya. Ya gue ada saudara, tapi ya gimana ya, saudara juga punya saudara kayak gue, malu kali. Jadi kendala gue ya seperti itu, Bang. Jadi ya mau nggak mau bokap gue harus nyari teman. Jadi gue sama teman bokap gue dijemput. Iya. Sempet nggak dulu pas pertama balik itu kepikiran gue bikin geng di Indonesia? Gimana ya? Kayaknya enggak deh, Bang. Enggak ya. Malah pusing mau ngapain ya. Gue lebih pusing mau ngapain gue di Indonesia dapat duit ini untuk gue bisa hidup hari-hari gimana. Iya. Jadi silakan, gue orang baru di Indonesia, walaupun gue orang Indonesia karena sudah terlalu lama tinggal di situ.
Gue seakan-akan, ya enggak, di Mall Pacific Place aja kagak ada waktu gue kesini. Tapi ketika ninggalin dunia itu, sampai sekarang, ada rasa lega atau tambah pusing iya, atau lebih lepas gitu dalam artian tenang. Ya pusing boleh bilang pusing-pusing dikit dalam nggak ada hal duit lah beda ya. lagi ya, pusingnya nggak ada duit. Tapi kalau di Amerika kan gue harus gimana ya, khawatir gitu loh bawaannya. Ntar gue ada musuh gue di belakang, nembak gue dari belakang, kalau enggak gue lagi jalan di trotoar gue ditabrak mobil. Pernah ditembak orang? Gue pernah tembak-tembakan, tapi tembakin ngarahin ke gue maksudnya tembak-tembakan aja gitu dari jauh sana. gitu lah. Iya, jauh. Jadi karena kita tahu tuh musuh, yaudah tembak-tembakan aja. Nah itu juga gue bingung tuh gimana ya kan. Gue tembak gini aja nembak dar. Iya Pak. Kan Lu masa kok begini? Kalau di film-film kan ngeri loh. Itu kan film, lu aslinya tembak-tembakan lu begini aja. Nggak ngeliat ya. Iya, nggak usah ngeliat, yang penting nembak aja. Sambil lompat-lompat di film. Kita udah nggak tahu nembak siapa ya enggak. Yang penting musuh di sono ya tembak aja gitu. Ya kita kan berlindung juga kan sambil nembak-nembak. Gue pernah apa juga pipis di celana. Pernah? Dikejar. Saking takutnya. Saking takutnya Bang. Nah, apa namanya? Selama proses jadi apa namanya gangster sampai saat ini berada di Indonesia dengan jalan hidup yang beda, sama sekali nggak pernah jatuh cinta. Pernah punya hubungan cinta nggak? Ya gimana ya, emang dulu gini, mindset gua, moto gua nih sebenarnya, mindset apa moto terserah deh, whatever you wanna call it. Yalah. Buat apa menikah sama satu wanita kalau you bisa memiliki semua yang ada di dunia? Jadi Ketika itu. saat itu. Nah, sekarang kan udah Mungkin dalam karena kondisi moto gua, makanya gua nggak pernah jatuh cinta. Jadi sama sekali nggak pernah? Nggak pernah. Atau karena memang tidak pernah merasakan cinta dari orang tua tadi, pengaruh dari orang tua? Mungkin ya. Jadi Kan gua katakan tadi, bisa jadi itu dampak. dampaknya. Jadi gua udah deket sama cewek nih, 6 bulan, gua yang takut sendiri. Takut campur bosen. Iya. Jangan. Jadi pengaruh, jadi gini, intinya nih pelajaran buat semuanya bahwa kasih sayang orang tua itu sangat-sangat penting gitu. Akhirnya dampaknya dirasakan sampai sekarang. Seakan-akan ya wanita itu ya. Karena gue cari dari wanita ke wanita, ya figur ibu, ya, yang gue nggak pernah dapatin dari kecil, dan akhirnya itu kan berdampak sampai saat ini. Di mana gue nggak temukan, gue pindah. Jadi sudah jadi satu kebiasaan. Oh, iya. Pengaruh itunya ya. Mungkin itu. Iya, mungkin. Karena nggak bisa kita prediksi juga, tapi paling tidak jiwa lu tadi ngomong bahwa lu ya udah selama ini ya begitu. Gitu, Dan yang lebih parah lagi Bang, satu wanita, problem A tidak terselesaikan, dapat problem baru. Ketagihan seks. Nah, ini kan masalahnya Bang. Loh, Iya betul. Karena udah ketagihan dari kecil. Tiba-tiba kosong sendiri kan nggak mungkin. Problemnya sebenarnya kurang kasih sayang orang tua. Nah, ya tapi kan di luar jadi Mencari. problem baru pas begitu mencari. Jadi ketagihan seks. Nah, Betul. Makanya hati-hati, jangan ketagihan. Tapi ada keinginan nggak untuk merubah itu? Oh iya. Bahwa gue pengen kawin, gue pengen nikah, punya keinginan itu. sekarang gue udah hampir 2,5 tahun dia nggak pacaran istilahnya nih, nggak sama wanita lah, bukannya berarti gue belok, gue masih normal. Masih normal dan masih sangat normal. Ya gue berusaha untuk at least cool off agar ya gue bisa ya sedikit nih diluruskan kembali lah pemikiran gue, mindset ditata balik. Jadi di mana gue benar-benar gue ingin merasakan cinta, gue ketemu sama perempuan, gue nggak mau langsung seks, hilang langsung. Jadi kalau kita begitu kayak terlalu cepet dapetin gitu ya, cepet juga. Jadi gue mau take my time, ya kan, pelan-pelan, ngebangun rasa cinta itu kan sebenarnya bisa dibangun juga. Kalau kita tidak bisa mendapatkan secara langsung, kita bisa bangun pelan-pelan, sering jumpa, ya toh, sering berbicara, ya komunikasi. Jadi bisa dibangun Bang. Itu yang gue lagi dicoba bangun. Itu. Lagi coba bangun. Ya muka-muka supaya dapat. Tapi mahal juga Bang bangunnya Bang.